Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jamaah Masjid Al-Ikhlas yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Rabbul Alamin yang selalu memberikan kita tenaga dan yang selalu memberikan kita berbagai kenikmatan, dan wabil khusus yakni adalah iman, di mana kita dapat ringan mengangkat kaki kita untuk menuju sholat Jumat ini. Salat dan salam kepada Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang diturunkan untuk memberikan petunjuk, memberikan jalan yang terang benderang, jalan ketaatan dari gelapnya jalan maksiat dan dosa. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jasa seorang ayah sering terlupakan. Meskipun kita sangat sayang kepada ibu, dalam riwayat ummuka, dan itu memang baik dan benar. Tetapi dalam hal ini kita tidak meninggalkan rasa kasih sayang ayah, rasa hormat dan rasa bakti kepada ayah. Seorang ayah tidak seperti ibu. Seorang ibu lemah lembut sebagaimana hati seorang wanita. Seorang ibu mempunyai hati tidak tega, dan seorang ibu selalu memanjakan anak-anak. Karena itu seorang ibu lebih terlihat sayang kepada anaknya, belum lagi si anak menyusui kepada ibunya. Tetapi jangan lupa jasa seorang ayah. Ayah memanjakan kita, dan ayah berbuat baik kepada kita dengan cara laki-laki yang terkadang kita tidak berkenan di hati. Ayah mempunyai rasa sayang kepada kita, tetapi bukan dengan cara yang lemah lembut. Seorang ayah ada kalanya lembut, seorang ayah ada kalanya keras, dan seorang ayah ada kalanya kasar, dan itu adalah fitrah laki-laki. Sebagaimana ayah terbaik yang baru saja kita ambil pelajaran pada momen Idul Adha, seorang ayah Nabi Ibrahim alaihissalam, dan seorang anak yang sangat berbakti yaitu Nabi Ismail. Kita melihat Nabi Ibrahim begitu beratnya menjadi seorang ayah yang dia sayang kepada anaknya, tetapi bersamaan dengan itu dia harus menjalankan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia diperintah untuk menyembelih anaknya. Dan ini kekhususan untuk Nabi Ibrahim yang sebelumnya tidak ada dan sesudahnya pun tidak ada syariat menyembelih ini. Dan ini adalah syariat Nabi Ibrahim yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Seorang ayah ingin kita mandiri,
Lihat dalam perjalanan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar dan Ismail di padang bebatuan yang sangat luas. Tidak ada air, tidak ada pepohonan. Begitulah cara ayah mendidik. Ayah ingin mandiri, tetapi seorang ibu ingin kita selalu manja. Dan ketahuilah, kebaikan seorang ayah. Ayah adalah orang yang pertama kali mempertaruhkan jiwanya, tenaganya, kekuatannya untuk mencari nafkah pada kali pertama kita dilahirkan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua dengan perkataan ihsanan, dengan yang lebih baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini, dan kedua orang tua ihsanan, wa bidzil qurba, berbuat baiklah kepada kedua orang tua dengan kebaikan yang berlebih. Seorang ayah adalah manusia yang mampu mendidik kita untuk berdiri tegak, mandiri, mengajarkan sholat, menyuapi kita makanan. Seorang ayah yang begitu kerasnya kalau marah dengan kita, demi Allah, dia tidak akan pernah rela nyamuk menggigit kita di saat kita kecil. Seorang ayah tenang-tenang saja terlihatnya pada saat anak sakit. Wallahi, dia gusar di dalam hatinya, dia khawatir. Tetapi seorang ayah memiliki fitrah laki-laki, bukan wanita. Karena sering disalah pahami bahwa seorang ayah kurang rasa kasih sayang terhadap anak. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak main-main. Allah Subhanahu wa taala menaruh di dalam Al-Qur'an kisah tentang Luqmanul Hakim, seorang ayah yang hitam kulitnya, yang tidak punya pangkat, yang tidak ganteng seperti ayah kita, yang tidak memiliki tanah seluas tanah ayah-ayah kita dan bangunan yang seperti bangunan di kota ini. Dia hanya tukang kayu, tetapi Allah abadikan karena dia menjadi ayah yang bertanggung jawab. Ya bunayya la tusyrik billah. Hanya karena seorang ayah mengajarkan kepada anaknya tentang keberadaan Allah, tentang eksistensi Allah, bahwa Allah patut disembah. Madza ta'budu min ba'di? Wahai anakku, apa yang kamu sembah setelah aku mati? Apa yang kamu sembah? Seorang ayah yang menginginkan anaknya mandiri, tidak memikirkan makan apa nak setelah ayah nanti mati, tinggal di mana nak setelah ayah nanti mati, dan kebingungan-kebingungan yang lainnya. Tetapi seorang ayah ini mampu diabadikan Allah karena dia menuntun anaknya untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah ayah yang paling berjasa pada keluarga, karena dia tidak akan membiarkan keluarganya menjadi bahan bakar api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang ayah harus tegak menatap masa depan untuk keluarganya. Terlihat seorang ayah tenang-tenang saja dengan secangkir kopinya
Tetapi dalam benaknya seorang ayah iri pada yang lainnya dengan iri yang sehat. Dia ingin keluarganya beribadah kepada Allah. Dia ingin keluarganya maju dalam urusan dunia. Dia ingin melihat anak-anaknya sukses. Dia ingin melihat anak-anaknya mandiri, tidak perlu kaya raya, tetapi dia bisa mandiri di dunia dan bisa beribadah. Karena kemandirian beribadah akan membuat investasi. Setelah seorang ayah, setelah kedua orang tua wafat, maka disinilah peran-peran anak soleh yang akan ditunggu oleh seorang ayah, di mana pada saat kecil dia terus mendidiknya dan tiba saat panen, maka seorang ayah yang telah wafat akan menunggu doa dari anak-anaknya yang soleh. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ridha Allah fi ridha walidain wa sakhatullah sakhatil walidain. Allah Subhanahu wa taala setelah para nabi dan rasul tidak pernah menancapkan, melengketkan, menyandingkan bahwa kemarahan Allah, kemarahan orang tua adalah kemarahan Allah. Ridhonya Allah adalah ridhonya orang tua adalah ridhonya Allah. Allah tidak Subhanahu wa taala tidak pernah menempelkan atau mencapkan seperti itu setelah para nabi dan rasul kecuali orang tua. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah iri dengan ayah orang lain. Karena ayah orang lain lebih daripada ayah kita. Lebih kaya, lebih berpangkat, lebih banyak hartanya. Terimalah takdir yang telah Allah beri, dan ini adalah kebaikan untuk kita. Wallahi al-khair khairatullah. Yang telah terjadi adalah yang terbaik bagi kita, dan jangan pernah lagi menoleh ke belakang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa, "Wala tatamannau ma fadalallahu bihi ba'dakum ba'din." Wala tatamannau, janganlah kalian iri hati terhadap sebagian yang telah Allah lebihkan terhadap sebagian yang lainnya. Jangan pernah iri dengan kehidupan orang lain. Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam, Nabi Musa alaihi salam yang ayahnya Firaun, Allah tetap mengatakan kepada Musa, qaulan layyinan. Ucapkanlah kepada Firaun dengan perkataan yang lemah lembut. Dan itu Firaun. Dan ayah kita bukan Firaun, segalak-galaknya ayah kita, sebejat-bejatnya ayah kita, sebiadab-biadabnya ayah kita. Ayah kita tidak pernah mengaku Tuhan, tapi Firaun mengaku Tuhan. Firaun mempunyai istri Aisyah. Qaulan layyina, suruh berlemah lembut, dan tidak menutup kemungkinan Aisyah menjadi di antara wanita-wanita surga, pemimpin-pemimpin wanita surga. Artinya, kita tidak boleh mengatakan kalau kita taat kepada ayah yang bagaimana dulu. Kalau kita taat kepada ayah, ngapain taat kepada ayah kalau ayahnya sumpet, ayahnya tidak baik, tidak pernah mengajarkan sholat, ayahnya preman, ayahnya begundal, rampok dan lain sebagainya. Allah tidak pernah menghitung seperti itu. Yang Allah hitung adalah bagaimana kamu berbakti kepada kedua orang tuamu. Justru malah kita menjadi cahaya dan petunjuk oleh kedua orang tua kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita petunjuk dan juga memberikan petunjuk kepada kedua orang tua kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyayangi kedua orang tua kita seperti menyayangi kita pada saat kecil. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidun Majid. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah. Allahumma aril haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma muqallibal qulub
ثبت قلبي على دينك اللهم مشرف القلوب شرف قلوبنا على طاعتك ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي وتقبل دعاء يا ربي لا تذرني فردا وأنت خير من الوارث ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قيموا الصلاة